Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini merupakan podcast pertama IAI Bekasi, yaitu Kursi Kumpul Arsitek Bekasi. Bersama saya, Roy, teman arsitek kalian. Hari ini kita berkesempatan berbincang-bincang bersama pendiri IAI Bekasi yang pertama kali. Sekaligus beliau adalah ketua IAI Bekasi yang pertama kali. Sekaligus beliau juga adalah salah satu pencetus lahirnya IAI Bekasi di Kota Bekasi. Kota Bekasi. Oke, kita sambut aja sekarang Pak Dedi Subrantas. Gimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah. Gimana Mas Roy yang ganteng? Alhamdulillah Pak. Oke, kita ngobrol-ngobrol ini aja Pak ya, ringan ya Pak? Santai aja. Iya, santai aja. Mungkin kita ngebahas sekitar sejarah IAI Bekasi begitu. Sebenarnya dulu gimana Pak ceritanya terbentuknya IAI Bekasi itu apa pencetusnya Pak? Jadi IAI Bekasi itu tahun 2010 ya. 2010 ya. Sebenarnya terbentuk karena ada rasa kebutuhan. Oke. Arsitek itu kan tugasnya kan mendampingi masyarakat untuk bikin produk rancang bangun. Betul. Nah, kalau di tataran kehidupan nyata itu kan ada tingkat nasional, provinsi, kota, ada juga kelurahan. Betul. Nah, pada waktu itu di Jawa Barat itu tidak ada IAI Bekasi, nggak ada. Padahal saya tinggal di Bekasi. Teman-teman di arsitek banyak tinggal di Bekasi. Saya anggota IAI Banten waktu itu. Oh, dari Banten malah justru ya. Saya IAI Banten. Atas nama saya di nomor registrasi saya kalau diikutin itu IAI Banten. Oke. Nah, ketika kami tinggal di Bekasi, teman-teman Bekasi itu kok kita nggak ada IAI Bekasi ya? Gimana kalau kita bikin cabang Bekasi? Toh di AD juga ada. Boleh ada cabang. Oh, boleh ada ya. Nah, kita waktu itu ada Mas Rizal Saripudin, Sekjen IAI Nasional, dengan beliau merespon itu. Ya udah, dirikan. Berapa orang tuh Pak? Pertama Pak. Persyaratan itu waktu itu di AD kan ada 30 orang ya. Harus ada 30 Minimal orang 30 orang. untuk mendirikan satu Cabang. cabang IAI. Ya. Dan tapi buat kami cuma 3 orang kecil. Karena kuotanya sudah Karena banyak teman-teman kita yang berkeinginan untuk bergabung di IKI cabang itu besar. Oke. Tapi teman-teman waktu itu juga gimana Pak? Posisinya mereka di IAI cabang mana aja? Tersebar. Yang banyak itu di DKI. DKI ya? Pasti Pasti ya. Pasti ya. Karena yang terdekat ya DKI ya. DKI. Apa namanya itu satu IAI Banten. IAI Banten. Setelah IAI DKI itu kan lahir IAI Banten. Saya ikut terlibat juga di persembahan pendirian IAI Banten. Pendirian IAI Banten. Dan menjadi anggota IAI Banten. Terus ya IAI Banten. Jawa Barat pasti ada. Tapi Jawa Barat ini kan Bekasi dibilang paling jauh dengan Bandung ya. Iya betul. Ya, karena ini kita di utara, kita di pantai utara, Iya. gitu. Bandung di selatan kan. Selatan. Jadi komunikasi kita dengan Bandung itu lebih jauh dibanding Jakarta. Tapi kita masuk Jakarta juga bukan. Masuk Jakarta juga. Ya. Lalu gimana Pak birokrasinya Pak? Kita ke Bandung atau Jabar dulu atau kita langsung ke nasional waktu itu untuk Waktu itu pertama jelas ke nasional ya. langsung ke nasional. Tapi saya juga menghadap ke Pak Pon itu ketua cabang Jawa Barat. Beliau merespon positif. Ya, bikin gitu. Iya. Karena memang dibutuhkan itu. Gitu. Kami dapat support dari Pak Pon juga, dari Pak Rizal, Pak Budi Sukada itu. Budi Sukada ya. Wah, favorit saya. Itu guru saya itu. Waduh, berarti saya beruntung ketemu Bapak nih. Oke, waktu itu berarti langsung ke nasional, terus anggota IAI Bekasi waktu itu juga tersebar ya dari IAI segala cabang ya. Iya. Dan waktu itu namanya masih IAI Cabang Bekasi. Gitu. Sekarang berubah menjadi IAI Wilayah Bekasi. Iya. Menurut Pak Dedi, gimana Pak pendapatnya Pak untuk perubahan nama itu? Apakah ada pengaruhnya gitu secara waktu itu bahasanya cabang dan sekarang
wilayah gitu. Waktu saya dikabari bahwa IAI Cabang Bekasi menjadi wilayah Bekasi dan itu diakomodir ADART, saya ini orang kan taat hukum ya, berusaha taat hukum. Iya. Taat hukum, taat undang-undang, taat aturan, taat ADART, saya berusaha seperti itu. Ketika ADART seperti itu ya apa boleh buat. Tapi cuma saya kasih ilustrasi. Perusahaan yang sudah mau kolaps ya, itu 5 jabatan dipegang oleh 1 orang. Oke. Maksudnya Iya. itu indikasi bahwa perusahaan mau kolaps. Oke. Ya. Ini IAI Bekasi tadinya megang 1 kota. 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 Hanya kota. Bukan. Bekasi, sorry. Kota dan kabupaten. Kota dan Bekasi. kabupaten. Tapi hari ini dengan wilayah Bekasi, ada Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, ada 5 sama saya. Bahkan sampai Kabupaten Bogor gitu Pak. Ya, kabarnya gitu kan? Iya. Nah, itu artinya apa? Dari sisi indikasi, apa kita mau dikerucutkan gitu? Apa perusahaan mau kolaps? Ya, satu itu. Yang kedua, bahwa pohon kalau mau tumbuh, akarnya ke bawah Pak, Betul. jangan ke atas. Betul. Kalau saya wanti-wanti pesan ke adik-adik saya, pengurus sekarang, bikin akar ke bawah. Yang namanya anggaran pemerintah, kita dampingin masyarakat untuk membangun kan APBD, APBN, Iya. ya gitu. APBN itu nasional diambil nasional, APBD provinsi, pengurus daerah, ya kan? APBD tingkat 2 kota kabupaten, kota. Tapi ada satu lagi, ada dana desa. Oke. 1 miliar per tahun. Siapa yang dampingi? Pendiri kita, IAI itu punya idealisme, membantu pemerintah, mendampingi membangun. Desa itu membangun, butuh arsitek. Betul. Terus kok akar lu dia tetap ke atas, itu kan lucu Pak. Iya. Jadi kalau cabang, waktu itu kota, ya akarnya ke bawah. Ya, Iya. ada yang pertama. Yang kedua terkait dengan STRA, kenapa butuh kota? STRA itu di undang-undang. Syarat tuh jadi arsitek ber-STRA, betul? Betul. Koreksi kalau saya salah ya. Betul. Tapi ada juga untuk mendapat lisensi harus miliki STRA. Betul. Lisensi diterbitkan oleh provinsi. Provinsi. Kerjanya di mana Pak lisensi Pak? Kota kabupaten Pak. Siapa yang mantau, siapa yang mengendalikan, siapa yang ngawasin, siapa yang mengadvokasi anggota yang bermain di kota kabupaten. Oke. Untuk IMB, sekarang namanya PBG. Butuh TPA nggak? Butuh sih. Berapa? Minimal 2. Betul. Siapa yang isi? Harus orang kota kabupaten Pak. Betul. Kota kabupaten itu ada 514. Berarti kalau kita mau fair, taruh 2 orang, berarti ada 1028. Kita butuh anggota sebanyak 1028 yang ber-STRA, yang profesional, yang mampu mendampingi pembangunan level kota. Betul. Paham? Sorry. Masuk ya? Masuk. Berapa desa? Banyak kan? Banyak. Saya nggak hafal. Ada anggaran dana desa kan? Ada. Siapa yang dampingin? Wajar kalau pemerintah desa itu nggak ada yang dampingin. Kita harus cek. Iya. Bahkan kita tuh kadang ada pembangunan apa di dekat sekitaran kita malah nggak tahu ya Pak. Iya. Sebagai arsitek kita malah Iya. nggak tahu gitu. Kan idealnya minimal ada 1 arsitek tuh, satu arsitek. Oke. Tapi kalau hari ini kita bilang satu program 1 desa 1 arsitek, dibeli politik lewat kita. Masuk ya. Nah, 1 desa 1 arsitek, kalau kita gerakan itu massal di tahun-tahun politik selesai. Jangan digaungkan di tahun politik. Sebentar lagi. Lewati episode politik itu baru kita gaungkan lagi 1 arsitek 1 desa, 1 desa 1 arsitek. Berapa ribu arsitek Pak dibutuhkan? Pasti Ya. banyak ya. Itulah salah satu tanggung jawab asosiasi untuk memberikan
jalan profesi kepada anggotanya. Kepikir nggak, teman-teman? Jadi ngurus organisasi itu visi. Ngurus organisasi itu visi. Ya. Visi. Orang bisa aja bikin organisasi, ngidupin kapal, berlayar. Tapi kalau nggak punya visi, kapal itu mau kemana arahnya? Muter aja gitu. Iya betul. Hari ini kita lihat, kita diublek soal SRA, SKK. Pernah nggak kesejahteraan anggota? Pernah nggak masyarakat butuh? Pernah nggak kita bagaimana kita melayani masyarakat yang bertingkat-tingkat itu? Iya. Bahkan kadang masyarakat itu bingung Pak, mau cari arsitek itu kemana? Kalau orang nyari dokter ya ke rumah sakit, ke klinik. Sekarang orang nyari arsitek kemana gitu? Iya. Bukan begitu Pak? Itu salah kita. Bahkan kalau ada yang bilang arsitek kalau desain grafis itu. Oh ya, sempat. Gimana tuh? Ya itu nggak tepat lah. Ya kan? Iya. Kita sering marah-marah kok, dia jasa desain sekian. Betul. Ya, marah. Tapi kita nggak pernah memberikan edukasi. Asosiasi tidak pernah memberikan edukasi kepada konsumen. Masyarakat itu konsumen. Berarti asosiasi harus hadir di masyarakat dan mengedukasi masyarakat begitu Pak ya? Tentang produk kami, kita. Iya. Pernah nggak? Kita tuh ngublek soal STRA, SKK. Ya memang iya, itu arti kita. Iya. Tapi apa cuma itu? Iya. Itu kasihlah ke badan keprofesian. Kunci, silahkan profesian. Badan-badan yang lain pengabdian masyarakat, apa public relation, apa namanya, simpat dan lain-lain. Ngapain kamu? Berarti harus difasilitasi dengan adanya asosiasi itu sendiri Pak ya? Untuk hal-hal yang bersangkutan dengan lisensi dan apa namanya SRA seperti itu ya? Betul. Kalau soal itu undang-undang dijelas kok tentang DAI, tentang STRA, tentang lisensi, jelas itu. Saya tidak memprotes itu kalau saya, justru menyesuaikan. Iya. Dan itu menarik Pak. Coba bayangkan STRA, Anda dapatkan susah nggak? Saya tanya STRA-nya aja. Susah Pak. Anda yang muda-muda saja, yang berperan juga susah. Kamu yang tua, Senior. yang lebih tua dari saya, itu kedodoran Pak. Betul. Untuk saya hari ini yang pertama hambatannya adalah selesai saya dan ke atas saya. Pertama, kami ditanya iuran anggota. Berapa tunggakan kami? Iya. Yang kedua, Sebagai syarat administrasi ya gitu ya? pasti kewajiban kami, Kewajiban. utang kami, iya, tadi kami harus bayar dan harus. Yang kedua, kami harus memenuhi beberapa pendidikan kayak sekarang penataran, Iya. ya, Apa namanya? menunjukkan kode etik, Dulu namanya penataran kelas 1, 2, 3, 4 gitu. ya, sampai Sekarang 6. sampai 6 sekarang. PKA 1, 2, dan 3. Tambah lagi saya mesti punya PUM ini. Betul. Sulit nggak buat kami dan senior kami? Kalau STRK menjadikan satu-satunya syarat menjadi arsitek, mungkin kami itu udah nggak ada yang jadi arsitek, Pak. Di sisi yang lain, ada syarat untuk jadi arsitek, tidak harus pendidikan saja. Ada apa namanya jalur kan pendidikan pasangan apa sih? Apa namanya ya? Kalau nggak salah sebut ya namanya EPAN Pak. Jadi jalur pakai apa namanya yang bisa ditempuh arsitek yang lama gitu dengan mengajukan portofolio. Gitu. Tanpa arsitek bisa kan itu kan bukan arsitek bisa. Saya bukan arsitek, tapi punya portofolio, punya pengalaman dan lulus ujian bisa jadi arsitek. Oh, ada syarat satu lagi Pak. Apa? Lulusan teknik arsitek atau arsitek. Cek lagi deh, dicek lagi. Nah, jadi apa namanya untuk SRA itu sosialisasikan apa persyaratannya, ada jalur-jalurnya. Oke. Ada jalur yang biar dicek ya. Oke, mungkin nanti saya koreksi kalau saya itu. Ya, tapi apapun itu kita nggak lawan, ikutin aja.
Karena emang sudah terbentuk jadi peraturan Pak ya. ikutin. Dan kita jangan. Tapi yang lebih menarik adalah jangan terjebak di situ. Ada hardware organisasi yang belum terbangun. Ya tadi itu sampai sistem struktur organisasi sampai kelurahan kalau bisa. Oh, oke. Nah, IA itu punya anggota 25.000 kok. Iya. Apakah dia cuma melahirkan terus nggak tanggung jawab? Betul. Lahir ceprot, lepas. Enggak dong. Iya. Jadi idealnya itu seperti apa Pak? Misalkan harus tersebar sampai tingkat kelurahan tuh bagaimana ya ininya? Apa namanya? Struktur yang ideal ya untuk bisa tersebar sampai tingkat kelurahan lah katakanlah. Menurut saya ya, itu PR di situ. Harus ada struktur sampai tingkat kelurahan. Ya dong. Yang idealnya kan mimpinya kan kita mendampingi pembangunan sampai desa, Pak. Sampai RT RW loh, Pak. Sampai mendampingi. Betul. Itu PR, Pak. Tapi itu juga sebenarnya itu gerakan politik kalau kita salah waktu, Pak. Ya, tapi kalau kita nggak berpikir ke sana, nanti IAI itu akhirnya akan menyempit, nanti cabang hilang, daerah hilang. Akhirnya cuma ini nasional yang isinya cuma 7 atau 10 pengurus, ya kerjaannya cuma membentuk DKA, ya kan? DKA menerbitkan STRA, sudah itu aja. Jadi nggak ada kegiatan lain, ngerti Pak? Jadi saya boleh Pak. Selain itu juga mungkin makin susah juga ya untuk lulusan arsitek jadi pengurus ya, karena kan apa yang mau diurusin kalau nggak ada organisasinya? Lingkupnya semakin kecil. Ya kan? Padahal tiap hari kita tuh anggota bertambah 25.000, kapan hari 25.000. Iya. Punya nggak pikiran kita itu? Organisasi mau nggak usah hanya dikerjakan deh. Jalur sampai kerja tuh disiapkan infrastrukturnya gitu. Loh, desa itu kalau kita kirim arsitek yang baru nyusun seneng kok Pak. Iya. Benar nggak? Desa itu, lurah mana seneng Pak, ini ada arsitek baru lulus dari Universitas Anu Pak. Anggota IAI, dan ini sudah STRA Pak. Seneng Pak. Desanya. Arsiteknya, seneng Pak, dituntun Pak. Iya. Seneng nggak sampai tuntun misalnya? Sama-sama ngebuka ini ya, kesempatan buat pemerintah desa ya, sama arsitek yang memang ada di situ ya. Iya. Maksudnya emang bisa kolaborasi lah ya. Ya kalau nggak ada diadakan, dikirimkan. Iya. Iya, dikirimkan. Dan yang dikirimkan itu pasti nggak gratisan dong. Betul. Iya kan? Harus ada yang memanage itu Pak ya. Ya, ada yang mentoring, ada yang ngajarin, ada yang memanage segala macam. Kayak apa namanya, santri-santri. Santri lulus dari pesantren, itu pasti ke hutan Pak. Pasti ke hutan ya. Iya. Hutan itu yang ngesantri, iya kan gitu, bukan pasti. Yang kira-kira nggak punya peluang di kota itu hutan aja sana aja. Buka lahan sambil ngajari ngaji dari pagi ya, subuh. Lama-lama jadi pesantren gede, jadi kota. Mampu nggak ya seperti itu? Kami santri yang tidak punya apa-apa ya, dikirim sama kiai itu seneng Pak. Karena pasti dimodalin Pak. Bener nggak? Pasti. Iya. Nah, saya baru lulus, terus dikirim terus dimodalin Pak pasti. Ada nggak begitu? Ini visi Pak. Ini visi. Bisa jadi pandangan ke depan untuk mengurus IAI Bekasi khususnya Pak ya. Bekasi. Saya tidak mengkritisi IAI nasional, tidak. Tidak. Ya. Karena kalau bicara IAI nasional, ini akhirnya ada RT Pak. Betul. Nah, ADRT kita itu seperti apa? Ada cermatin nggak? Oh ketawa? Memang apa ya? Kayaknya nggak bisa diomongin di sini. Ya, oke. Nggak usah diomongin. Iya. Tapi bahwasannya ADRT itu adalah batasan untuk kita melangkah sekian tahun ke depan. Rambu-rambu. Iya, ada jalurnya lah ya. Nah, ADRT itu saya punya lelucon. Minum dulu lah. Agak tegang ya. Ini sensitif ini. Masih sensitif. Suatu hari ada sunatan massal. Ini saya menyebutnya kalau di tulisan saya itu nanti judulnya ini organisasi Pulup Sunat. Wah,
Tahu pulau sunat? Pulau Sunat. Tahu. Pulau sunat hasil daging yang sunat itu. Oh, iya. Pulupnya kan namanya. Oh, itu pulau sunat. Jadi sunat masal itu pulau sunat dikumpulin Pak. Dikumpulin, dijahit. Ketika butuh buat nyimpen duit didiemin, kecil soalnya. Butuh nyimpen baju gosok jadi gede dikit ya. Pengen mau aja gosok lagi jadi gede lagi. Pulau bisa jadi gede bisa jadi kecil gitu. Iya. Nah, ADART kalau kayak putusan ya nggak bisa, harus jelas, fix tapi visioner, ya dong. Pandangannya harus menyeluruh Pak ya. Dan ke depan, Dan ke depan. mikir ke depan, bukan hari ini. ADART jangan digunakan untuk menyelesaikan masalah hari ini, salah. Karena kita nggak jelas, kita jadi kayak kulub sunat, gosok gede, dijiemin kecil. Tapi bisa. Nggak yang ngomong apa kamu? Berat teman-teman bahasanya berat. Hah? Berat banget ya. Gitu. Ini mengerikan. Ini ADART loh. Tapi mungkin sensor kali ya. Yang tadi dipotong guys. Gitu Pak. Itu. Oke. Tapi menariknya adalah bahwa saya lebih ke arah ya Bekasi ya. Ya Bekasi. Coba pikirkan bikin struktur ke bawah. Struktur ke Bawah, satu, yang kedua memfasilitasi horizontal. Bantu kawan-kawan untuk membentuk cabang. Sekarang di bawah IAI wilayah. wilayah, Atau wilayah. Kita bisa wilayah. tetap kita tidak melanggar aturan. Misalnya gini, wilayah Bekasi ini lingkupnya mana? Bekasi Kota, Kabupaten, Depok ya, Kabupaten Bogor ya, Kota Bogor. Kota Bogor. Kota Bogor masuk. 5 ya. Kota Bogor. 5. Di ADT belum ada mensyaratkan, pengurus nggak ada kan? Bikin kepengurusan IAI cabang Kabupaten Bekasi, cabang Kota Depok, cabang Kota Bogor, cabang Kabupaten Bogor. Cukup 5 orang, ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Mungkin bentuknya bisa ketua Cabang. ketua cabang ya. Misalkan ketua 1 itu wilayah apa daerah Depok, cakupan bukan Ketua cabang Depok. ketua Sekarang cabang hari Depok. ini jenengan Mas Ali Kantona. Kalau mau ketua wali kota Depok, ya, saya ke wali kota Depok. Emang, Pak, saya dari IAI. Saya dari IAI Bekasi. Ini Depok, Pak. Oh nggak bisa ya. Ini Depok, Pak. Terus jangan jawab, wilayah Bekasi itu meliputi Depok, Pak. Saya nggak peduli, ini Depok, Pak. Anda mau bilang apa? Tapi kalau Anda bilang, Pak, saya ini wali kota nih, Iya. Pak, saya ketua cabang IAI Depok, Pak. Anda nanya apa? Oh iya, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak di kota Bapak? Apakah Anda nanya, apa SK saya? Yang antar saya adalah Mas Ali, ketua wilayah. Ketua wilayah. Pak, kami wilayah di Bekasi, ya, yang meliputi Depok ini. Nah, Depok bagian dari wilayah kami. Ini ketua Depok, Pak. Diperkenalkan. Saya pernah kan ketua Depok, Pak. Iya. Namanya Mas Roy, Pak. Gitu. Iya. Yang ganteng ini, Pak. Gitu. Mas Roy ganteng. Ketua Depok, Pak. Ya, kan? Apa yang bisa kami bantu, Pak, untuk membangun kota Depok? Fair kan? Selesai kan? Silahkan main berlima di Depok. Kabupaten Bekasi gitu, Kerawang begitu, Subang, Majalengka, 26 Pak kabupaten kota, Pak. Jawa Barat. Potensinya berarti besar sekali Pak ya. Visi, Pak, visi. Bener nggak? Ini bener, Pak. Tapi sebelum ke situ Pak, emang untuk yang di kota dan kabupaten Bekasi itu udah semua terjangkau juga Pak oleh anggota IAI ya? Atau di cover oleh IAI? Tercecer, Pak. Tercecer ya? Nggak keurus, Pak. Nggak keurus. Sekarang pertanyaannya, siapa hari ini TPA yang di seluruh Jawa Barat yang megang, yang pola siapa? Apakah ya Jawa Barat? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tercecer, Pak. Bisa dari yang lain. Pelanggaran, Pak. Ajak, Pak. Lihat, Pak. Bukan lihat. Apa namanya? Sporadis. Sporadis, Pak. Sporadis. Apalagi yang di kelurahan-kelurahan, Pak. Kota Bekasi itu ada 56 kelurahan loh, Pak. Siapa yang dampingin? Di sisi yang lain ada anak yang baru lulus, ya. Bang, ada kerjaan nggak, Bang? Saya kerja di mana, Bang?
Bener nggak itu pertanyaan saya? Iya, sering. Iya. Asosiasi jawabnya apa? Asosiasi jawabnya apa? Nggak bisa jawab, Pak. Nggak bisa. Ya, kan? Padahal fungsi asosiasi apa? Mendidik, membina. Mana fungsi itu? Pemerintah tanya, ukuran mana? Pak, ini saya itu butuh arsitek. Minta ke siapa ya, Pak? Itu kan udah ada si anu. Ini STM, Pak. Nggak ada arsitek ya apa-apa, STM. Nah, jangan buktikan di daerah itu. Akhirnya nggak yang memenuhi Nggak pada tempat. kualifikasi. Asasi kemana? Padahal kita tuh satu-satunya organisasi yang dilayani undang-undang. Tanggung jawab dong kamu. Kamu satu-satunya yang di undang-undang. Tanggung jawab kamu dong. Sampai ujung Indonesia tanggung jawab. Benar nggak saya bilang? IAI adalah satu-satunya organisasi arsitek ya di Indonesia. Undang-undang loh Pak. Yang diakui. Indonesia loh Pak. Iya. Ujung Belungsa yang ujung di timur sana pucuk itu Indonesia bukan? Indonesia. Butuh arsitek bukan? Pasti. Yang tanggung jawab siapa? IAI lah, satu-satunya kok. Nah kalau ketua IAI nasional tidak punya visi seperti itu, kurang nasional. Kurang nasional. Nah kita fair, ini undang-undang. Saya tidak pernah memprotes undang-undang. Saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk melanggar undang. Tidak, sama sekali tidak. Justru kita mengisi undang-undang. Ikutin aja. SRA, kenapa harus berantem? SRA itu syarat wajib untuk lisensi. Ya udah gerakan saja lisensi. SRA pasti orang ikut kok. Betul. Nah sekarang pengurus wilayah mana yang sudah menerbitkan lisensi? Mana yang melobi gubernur? Berapa banyak? Nggak banyak Pak. Sorry bahasanya, kalian ngapain gitu loh? Jadi pemerintah punya visi Pak. Betul. Kami wilayah Bekasi Raya itu punya visi Pak. Kalau nggak punya visi nggak berani berantem Pak saya Pak. Nggak boleh tarung gitu loh. Berani taruh. Nah, Nggak punya teman-teman visi. yang di Bekasi itu petarung semua Pak. Termasuk jenengan saya ini petarung juga. Iya. Ya kita tuh petarung Pak. Hidup itu kan proses Pak. Hidup itu kan proses dan hidup itu kan perubahan. Betul. Iya. Kalau kita nggak berani berubah, ya susah. Itu buat story Pak. Iya. Hah? Panas ya? Panas. Panas. Agak mengkhawatir. Itu. Jadi hidup itu kan proses, itu perjalanan. Dan hidup itu perubahan. Pak Dedi melihat perkembangan IAI wilayah Bekasi ini sekarang seperti apa Pak dibanding dengan masa jabatan Pak Dedi dulu ya? Bangga lah. Bangga ya? Asli bangga. Gimana tuh Pak? Misalkan kelebihan kekurangannya gitu Pak yang memang apa ya? Yang menurut Bapak bisa bisa di-upgrade lagi gitu. Ya, yang jelas bahwasanya organisasi ini bergulir, masih hidup, itu prestasi. Meskipun nggak ada kegiatan, itu prestasi. Bisa bertahan hidup saja, itu prestasi. Itu prestasi. Ya, apalagi anggota Anda nambah, banyak kegiatan, banyak ber-STRA, oh itu prestasi Pak. Itu untuk anggota ada faedahnya. Ya, prestasi kan? Saya puji kan? Betul. Ya, Itu plusnya. plusnya. Bukan itu yang plus-plusnya, Plus-plusnya. plus-plusnya. Terus setelah Anda memberikan STRA, apakah IAI Bekasi memberikan jalan nafkah buat teman-teman? Profesi. Apalagi lihat yang muda-muda sekarang, saya semangat, asli semangat, muda-muda semangat itu. Tapi saya berpikir, ini masa depannya gimana, ya kan gitu. Ya kan? Kenapa saya bilang gimana? Bisa nggak asosiasi ini membuka jalan buat jenengan yang muda-muda dan yang akan lahir kemudian? Kalau tidak siapkan infrastrukturnya, ya kan? Kalau Anda masih baru-baru, tidak disediakan jalurnya, sistemnya, susah mainnya Pak, nggak dipercaya Pak. Berarti memang harus ada yang mempelopori Pak ya, mendekati pemerintah kota atau desa gitu ya, membukakan jalan untuk anggota-anggota baru gitu ya.
Anda asosiasi harus membuka jalan ke pihak-pihak terkait dan mengayomi mereka, membimbing mereka supaya mereka bisa on the track, masuk jalur. Menarik. Benar nggak? Ini apa? Organisasi ya begitu. Jadi anggota baru pun ngelihat, oh ada manfaatnya. Iya, bukan cuma KSRA, SKA, bukan cuma itu. Tapi kami juga dikasih jalur. Oke, anggota baru ini belum nyaman ke desa anu ya. Terus anu gimana? Urusan organisasi itu. Kan emang gampang tuh. Tuh. Saya mau tanya, emang gampang tuh? Ya sudah. Tapi kenapa kamu nggak kita kelola untuk anak-anak baru? Anda dan adik-adik Anda. Itu bisa jangka panjang banget tuh Pak ya. Lah itu sustainable Pak, berkesinambungan Pak. Nanti anak-anak cucu Anda akan bangga bahwa kakek saya namanya dengan Roy si ganteng gitu kan, membukakan jalur nafkah buat arsitek Indonesia. Sejarah Pak. Loh, itu apa ibadah Pak? Nah, kalau Mas Ali ini ketua LBKS kan, bikin istilahnya pengurus di tingkat kelurahan ada 56. Terus sowan dengan desa-desa, kelurahan-kelurahan gitu, mendampingi kepala desa untuk musrenbang itu, bangun RW, bangun apa, bangun batu. Bener nggak itu? Seneng nggak anak muda? Kamu bikin dong anak pos RW. Sepele kan? Tapi buat anak yang baru muda semangat itu Pak. Tapi kalau di PL kan lumayan duitnya Pak, kalau 1.000 Pak. 1.000 PL itu duitnya cukup untuk biaya mereka Pak. Ini betul loh Pak. Tapi ada nggak yang mikir begitu? Lubang-lubangnya kecil-kecil itu dikumpulin untuk yang mulutnya kecil. Ya anak baru kan mulutnya kecil Pak. Ya kan, istilahnya ikan cere itu, ikan cupang itu dikasih encuk juga mau Pak. Iya. Gitu. Ya kalau yang senior kasih encuk ya nggak mau. Tapi encuk digeletakin sama senior-senior, jangan. Ini kami yang ngurus. Kenapa? YAI wilayah, YAI kota. Membentuk YAI lurahan kan gitu. Ngurusin yang encuk-encuk ini tadi loh. Betul. Berarti yang saya tangkap begini Pak ya. Mungkin tantangannya untuk kepengurusan yang kali ini dan yang akan datang itu mungkin bisa jauh berbeda kalau kita punya visi dan misi seperti itu ya Pak. Visi. Jadi kuatkan akar ke bawah dan ke samping. Kewajiban Mas Ali ini menurut saya ini ya Bekasi ke bawah sampai ke kelurahan dan ke samping Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bogor, bikin bantu kepengurusannya. Payungin mereka, ayomin, tenteng mereka. Perkenalkan, kami cabang Kabupaten Bekasi, kami cabang Kabupaten Karawang. Naik SK, bukan SK namanya. Tetap ada dari wilayah Bekasi, surat tugas. Membentuk kepengurusan. Lah, Pak, nggak melanggar, Pak. Ada ART. Apa yang dilanggar? Kalau nggak ada aturannya. Iya. Sekarang kalau jenengan Mas Ali ini bentuk cabang Kabupaten Karawang, ada nggak yang dilanggar? Berarti maksudnya cabang ini di bawah IAI wilayah Bekasi kan, bukan kita mencetuskan akan ada IAI cabang Depok gitu yang terpisah dari Bekasi gitu, bukan itu kan maksudnya? Di bawah wilayah. Di bawah wilayah. Saya masih ikut ADRT. Iya. Seberapapun kondisinya. Jadi begitu ya teman-teman, bukan kita mau memisahkan gitu setiap daerah-daerah itu, bukan itu ya maksudnya. Nggak ada makar. Tidak ada itu. Nggak ada makar. Tetap di wilayah Bekasi, tapi namanya cabang Depok. Betul. Cabang Kota Depok. Ketika ketemu wali Kota Depok, kami ketua cabang Kota Depok IAI yang nenteng ketua wilayah Bekasi. Betul. Kalau tanya SK-nya dari surat tugas wilayah. Wilayah SK dari provinsi dari pusat, selesai Pak. Betul. Nggak ada yang dilanggar Pak. Berarti itu mungkin salah satu potensi yang ada di Bekasi dan juga jadi visi untuk kepengurusan berikutnya begitu ya. Hari ini, Hari ini usul sama ke depan. Nanti kalaupun ada yang melihat protes ini yang bodoh ADRT, aku mau ini. Tapi apa saya diskusi Pak ya, maksudnya untuk pengukuhan pengurus ini kan sudah ditentukan di awal ya, yang diajukan oleh IAI Bekasi ke nasional.
lalu dibalas dengan surat pengupahan pengurus gitu ya. Apa bisa kita rubah di tengah jalan gitu Pak? Misalkan kita bukan begitu. Kan pokok sebuah pekerja boleh nggak pokoknya? Iya. Panitia boleh nggak? Boleh. Sekelas itulah. Awalnya. Ya nggak usah awal, itu sekelas itulah. Tapi namanya ketua cabang Depok. Oh, oke. Kan? Kecil nggak ada di ADRT, jadi nggak ada yang dilanggar. Sekelas panitia, tapi namanya ketua cabang Depok. Ketika itu wali kota, ya itu kan wali kota. Pak, kami ketua cabang Depok, Pak. Oh iya betul, ini kota Depok betul. Tapi kalau Mas Ali datang, Pak, kami dari wilayah Bekasi, Pak, mau apa yang bisa bantu? Ini Depok, Pak. Jadi kayak salah tempat gitu. Nah iya, salah bahasa lah. Okay. Tapi kalau saya nenteng Mas jenengan itu ketua IAI Depok, Pak. Pak. Oke, itu tadi tantangan untuk pengurusan yang kali ini, apa yang saat ini dan yang akan datang gitu Pak. Tapi kayaknya juga di waktu pengurusan Bapak tantangannya juga nggak kalah berat tuh Pak. Bisa diceritain nggak Pak? Bentar, sebelum itu ya, itu kan horizontal ya? Siap. Akar yang horizontal. Akar ke bawahnya tadi jangan lupa, bikin di kelurahan. Sampai dengan Kelurahan. Karena di tiap tahun tuh ada musrenbang ya. Musrenbang. Dampingilah kelurahan itu. Taruh gimana pun caranya ada arsitek di kelurahan. Mikir. Wali kota tuh seneng. Oh dibantu Pak. Dibantu. Iya. Nah, itu. Oke itu. Terus apa tadi? Tantangan waktu pengurusan Pak Dedi. Pasti kan nggak kalah beratnya tuh Pak. Karena mungkin jumlah orangnya yang nggak sebanyak sekarang gitu. Mungkin juga faktor eksternal yang ada yang dihadapi saat itu juga. Peraturannya juga yang waktu itu belum seperti sekarang yang udah dibentuk dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 itu tentang arsitek. Ya, tantangannya yang jelas bayi baru lahir seluruh langsung berperan. Tapi teman-teman solid ya waktu itu ya, solid. Sehingga waktu kita terbentuk keputusan pun itu langsung punya SK, langsung kita bisa tempat waktu di ruko Sentra Bis Harapan Indah. Ruko Sentra Bis Harapan Indah. Kita punya kantor, ada domisilinya ada, rukonya ada. Satu. Yang kedua karena kita masih buta administrasi, teman kita buta organisasi. Oke. Nah, kita merekrut orang organisasi, tapi kita sekolahkan dan konversi ke nasional. Suruh kerja di nasional 3 bulan kita yang gaji. Bisa gitu? Loh, bisa. Bulan keempat dia suruh ikut administrasi IAI Bekasi. Mulus Pak. Keanggotaan apa semua mulus. Dan kita juga meskipun waktu itu belum ada faedahnya, kita termasuk sudah punya IPTB Kota Bekasi. Dulu ada IPTB. Kita punya 9 orang punya IPTB. Itu kan belum bisa on the road gitu, karena belum ada perwali. Sampai tingkat apa tuh Pak untuk bisa diterapin di Bekasi? Ya waktu itu belum ada perwalinya aja. Belum ada. Belum ada. Jadi saya pengen garis bawahi aja Pak, IAI Bekasi itu bisa mendampingi Pemda untuk bikin IPTB. Itu penting Pak. Kalau nggak ada IAI Bekasi, ya nggak ada IPTB. Betul. Mau kemana ke DKI? Ya nggak mungkin. Ini DKI Pak, ini Bekasi beda. Sama juga tadi, ini Bekasi Pak, Depok bukan gitu. Karena nanti kaitannya juga sama ini, selain STRA juga lisensi yang berlaku di provinsi kalau nggak salah ya. Jadi misalkan ada arsitek dari provinsi lain mau berpraktek di provinsi A misalkan harus berkolaborasi dengan arsitek yang ada di situ kalau dia nggak punya lisensi di daerah yang ditujunya gitu ya. Kayak Provinsi Jawa Barat itu kan punya 26 kabupaten kota masalah. Iya. Yang ngurus siapa Pak? Yang ngurus siapa? Kalau ada istilahnya malpraktek, kalau ada misalnya arsitek di apapun lah, siapa yang mayungi siapa? Belum ada yang melindungi dan ya cabang Pak harusnya Pak. Iya. Asosiasi kemana? Itu loh, itu undang-undang loh. Bahwasannya SRA syarat untuk menjadi arsitek
Dengan SRA kita bisa lisensi karena ada pergub. Operasi dari lisensi ada di kabupaten kota. Ya. Berarti kan semua yang disebutkan tadi ada pengurus, Pak. Betul. Udah jagain, Pak. Dengan begitu juga kita bisa ini ya, men-trace gitu berapa banyak jumlah tenaga ahli arsitek kita gitu ya, tersebar di mana aja gitu kan, bertugas di mana aja gitu ya. Dan kota mana yang belum ada arsitek tahu. Nah, banyak mungkin ya keluhan ketua daerah itu, saya belum bisa duduk cabang karena apa nggak ada orangnya, Pak. Iya. Bahasa gitu pernah dengar nggak? Iya, iya. Anda siapa? Pimpinan, Bang. Nah, visi loh, visi. Arsitek itu lihat hutan bisa jadi apa saja. Betul. Loh. Lihat hutan bisa jadi apa saja. Itu arsitek. Ini artinya bisa baik, bisa buruk juga. Iya, iya kan. Ya, sekarang ini belum ada arsitek. Iya. Tapi butuh arsitek. Masa nggak bisa mengadakan arsitek, Pak? Ada 514 kabupaten kota di Indonesia ini. Tidak semua ada arsitek. Masa ya langsung nggak bisa mengadakan arsitek di itu? Yang anggotanya 25.000. Anggota ini itu 25.000, Pak. 25.000. Itu Ya. jumlah yang Ya. harusnya memadai lah ya. Ya, jumlah kabupaten kota 514. Hancur nggak, Pak? Hancur, Pak. Cuma lain punya visi nggak gitu loh. Ya. Kayak misalnya pengalaman saya di Kerawang itu kan punya pantai 76 kilometer. 70 km. Kerawang. Oh itu istilahnya pantai ya pantai. Tapi waktu itu pemerintah Kerawang pengen jadi pariwisata. Wisata di Kerawang, wisata pantai. Jadi Kerawang waktu itu dia punya gunung, punya pantai. Jadi menggalakkan wisata gunung, wisata pantai. Di episode itu saya terlibat di perjalanan ini. Jadi saya itu menyusuri Kerawang itu 76 kilo. Siapa lo yang namanya Pantai Pakis, Sompek, Putri Cikeong, ya kan? Sedati, terus Pisangan, Cemara, Samudra Baru, Sungai Buntu, Ketok Mati, ya, Ciparagi, ya, Tanjung Baru, Pasir Putih, Kiramaya. Apa semua Pak ya? Ya. Itu semua masih perawan, Pak. Bukan zona AT. Pantainya itu masih ya pantai. Pantai yang benar-benar pantai belum ada. Pantai milik rakyat. Iya, milik rakyat ya. Ya, yang itu di persoalan Anjau ya. Mana rakyat bisa melihat pantai? Tapi kalau di Kerawang itu panjang tuh pantai. Iya. Nah, saya itu terlibat gitu. Harus punya gambaran dong. Betul. Nah, mereka itu butuh arsitek. Waktu itu tujuannya untuk jadi lokasi wisata Pak. Wisata. Jadi Kota Karawang waktu itu menggalakkan wisata pantai. Oke. Nah kalau di gunungnya ya kayak Curug Bandung, Curug Cigempis. Nah, di tengahnya ada waduk atau Cikule ya, kayak gitu lah. Nah itu kan dari yang tidak ada menjadi ada. Gitu. Jadi saya pikir kalau ada keluhan ketua daerah, kami belum ada arsitek Pak, jadi belum satu cabang. Anda kurang visi, main kurang jawab, kopinya kurang pahit. Ini masukan ya buat ketua IAI wilayah Bekasi, mungkin ya bukan bermaksud untuk menyudutkan begitu Pak ya. Ini sumbang ide lah bagi mantan ketua IAI Bekasi juga gitu, yang memang pengalamannya ya bisa dibilang sangat banyak gitu ya teman-teman. Dan mungkin juga bisa bermanfaat untuk pengurusan yang hari ini dan yang akan datang gitu ya. Ya, tadi mungkin kalimat saya kalau ada yang kurang. Nah, saya bukan tipe orang ini loh. Betul. Ya. Dan saya bukan tipe orang yang suka protes, enggak. Iya. Apalagi melalui undang-undang, enggak. Bukan bermaksud untuk menyudutkan gitu Pak ya. Ini biar clear aja, nanti khawatir teman-teman salah nangkep gitu ya. Tapi kan memang fakta hari ini kan menyakitkan. Betul. Nah, teman-teman ini sering saya di grup WA itu kita ada gerundel. Dan ini yang gerundel ngomong di belakang, speak up, nggak berani. Oh berarti memang harus ada yang
bisa bergerak di area situ ya, bisa masuk ke ranah hukum mungkin ya, untuk bisa atau mungkin bisa dekat dengan pemimpin daerah atau kota gitu. Enggak, itu perlu sudah tekstual lah. Pahami dulu undang-undangnya. Iya. Seperti apa? Ikutin aturannya. Ya kayak misalnya tadi, yang gampang sepele aja. Soal SRA nggak usah bingung-bingung misalnya. Udah lahirkan lisensi deh. Main di area itu saja SRA. SKK ya udah bisa sekarang. Nggak ribet itu. Iya. Nah, untuk main ke lisensi, dorong supaya tiap daerah itu punya lisensi gitu. Kan belum semuanya. Oh, supaya setiap daerah yang memang ada lisensi gitu. Dan pasti butuh SRA kan? Betul. Iya dong. Betul nggak? Saat ini juga baru ada di 2 Daerah. daerah ya yang punya lisensi itu ya. Mungkin bisa yang lain juga pasti ke depannya DKI, Jawa Tengah, Jawa Tengah. yang lain Belum ada. berapa provinsi kita di Indonesia? 37 ya. Berapapun. Kan itu Pak, kalian ngapain gitu loh? Sorry ya, anggota saya 2702. Saya berarti orang kan 2702. 2700. Iya. Saya akan tanya ke adik saya, kalian ngapain? Lisensi muncul karena ada SRA. SRA sekarang bingung kemana mau jadi apa ini. Iya. Ini ada lisensi padahal yang harus dari SRA. Lisensi harus dilahirkan oleh provinsi. Dari 30 sekian provinsi cuma baru 2 yang lahir. Baru Kalian ngapain? Enggak, ini saya bukan nyinyir kan. Iya. Ini kita punya visi. Woi. Iya, Bekasi disebut dengan visi pejuang, Pak. Perjuang. Wah, Bekasi itu pejuang cucunya Kiai. Loh. Diinjek-injek nggak mati-mati Pak Bekasi itu, Pak. Tanya sejarah di Bekasi diinjek-injek Jepang nggak mati-mati, Pak. Meskipun pingsan. Gitu ya. Dapat semaput ya. Nah, tapi masih hidup. Gitu loh, Pak. Jadi hari ini Mas Ali jadi ketua, artinya masih ada hidup. Ini filosofi ya. Buat Mas Ali dan penerusnya nanti. Mungkin harapan ya ke depannya. Pimpinan yang sukses itu pertama, ya, di zamannya dia punya karya yang bermanfaat buat orang lain. Di zaman dia menjabat, di zaman dia berkuasa, punya manfaat orang lain. Yang kedua, bisa melahirkan generasi yang lebih baik dari yang dia jalani. Masuk nggak? Masuk. Hari ini saya berhasil. Dari tidak ada IAI Bekasi menjadi ada. Dan bertahan sampai sekarang. Ya, pertama. Yang kedua, anak-anak adik-adik ini lebih bagus dari saya. Anda lebih bagus dari saya. Amin. Wah, saya berhasil, Pak. Itu sejarah, Pak. Nggak bisa dihapus. Jenengan-jenengan semua berprestasi lebih baik dari kami di zaman kami yang baru lahir. Itu apresiasi. Kalau ada jempol 5 ya 5 saya kasih. Kira-kira gitu lah. Oke. Ya gitu ya. Oke. Ini apresiasi ke pengurus sekarang yang mudah-mudahan bersemangat, motivasi. Tapi jangan terlena. Rambatkan ke samping, Ke bawah. ke bawah. Jangan akarmu naik ke atas. Nyabut akar, mati. Siap. Gitu ya. Oke. Cukup panjang perbincangan kita teman-teman hari ini dengan Pak Deddy Subrata. Saya juga apresiasi kepada beliau ya. Terima kasih banyak Pak Deddy atas kedatangannya dan bincang-bincang sekedar apa ya, mencurahkan inspirasi Pak ya untuk mungkin ini bisa direkam jejak digitalnya gitu, nanti kita upload di media sosial kita gitu ya. Ya, sekali lagi kalau ada salah kata, mohon maaf. Baik, mohon maaf juga. Bukan tipe saya untuk mengkritik, saya bukan pengkritik, saya juga bukan penyinyir. Pak Deddy Subrantos memang seperti ini teman-teman ya, lugas gitu penyampaian bahasanya, tegas gitu ya, bukan bermaksud untuk menyudutkan gitu. Oke, kira-kira itu aja hari ini pembahasan kita. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.